Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang hukum transportasi darat berbasis aplikasi. Jadi nanti kami akan bergantian menyampaikan materi ini, dan kebetulan saya mendapatkan bagian pengertian. Jadi saya yang pertama ini. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Zaid Anwar, NIM 182202123. Nah, sebelum kita mengetahui bagian-bagian yang lebih detail, kita harus mengetahui dulu pengertiannya dulu. Nah, apa sih pengertian dari hukum transportasi darat berbasis aplikasi? Jadi kita maknai perkara dulu ya. Yang pertama, ada kata hukum. Hukum itu apa? Hukum adalah norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang, yang bersifat memaksa, yang bertujuan untuk mentertibkan, mendisiplinkan perilaku atau perbuatan sosial dalam masyarakat gitu ya. Intinya adalah untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan pihak-pihak yang terlibat atau merugikan masyarakat gitu. Itu pengertian dari hukum. Sekarang pengertian dari transportasi yang kedua, yakni transportasi. Transportasi atau angkutan adalah kegiatan mengangkut penumpang atau memuat penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan alat angkut yang mana nanti akan ketika sudah tiba di tempat tujuan, penumpang atau barang akan diturunkan gitu ya. Itu adalah pengertian dari pengangkutan. Nah, berhubung yang kita bahas adalah transportasi darat, berarti kegiatan tersebut itu berada di darat dan menggunakan alat-alat angkut darat. Nah, sekarang pengertian yang keempat tentang berbasis aplikasi. Maksudnya gimana berbasis aplikasi? Yakni kegiatan tersebut, transportasi darat tersebut itu menggunakan media aplikasi sebagai media penunjang lah atau pendukung agar lebih mudah dalam pelaksanaannya. Jadi di dunia modern ini sudah banyak sekali transportasi yang dihubungkan dengan aplikasi. Contohnya lah kita bisa lihat banyak taksi online, banyak ojek online, bahkan ada bus online. Tapi kalau bus cuma itu pemesanan tiket dan lain sebagainya. Ada juga pesawat, beli tiket pesawat secara online, kereta api secara online. Tapi yang kita bahas di sini adalah transportasi darat. Nah, jadi berdasarkan pengertian yang tadi, kalau kita gabungkan, pengertian dari hukum transportasi darat berbasis aplikasi adalah aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur mengenai suatu kegiatan pengangkutan penumpang atau barang yang berada di jalur darat atau daerah darat gitu ya, yang berbasis aplikasi. Jadi menggunakan media aplikasi, mengikut sertakan aplikasi dalam kegiatan transportasi tersebut. Itu pengertian utuhnya. Intinya ada hukum atau aturan mengatur transportasi di darat, terus juga transportasi tersebut menggunakan media aplikasi dalam menjalankannya gitu. Nah, angkutan di sini ada dua macam yang diangkut, yakni orang dan barang. Kalau orang yang diangkut berarti penumpang, kalau barang ya barang gitu ya. Secara kegunaan angkutan ada dua, angkutan pribadi, angkutan umum. Kalau pribadi buat diri sendiri maupun keluarga, sedangkan angkutan umum adalah angkutan penumpang yang digunakan masyarakat secara umum gitu ya. Biasanya berkelompok, jadi nggak hanya pribadi, ada orang lain juga yang menumpang di situ, ada barang orang lain di situ, dan dikenai ongkos ya. Kalau angkutan umum dikenai ongkos. Nah, apa sih ciri-ciri transportasi yang berbasis online atau online? Ciri-cirinya yakni
kita bisa mengakses informasi transformasi tersebut menggunakan aplikasi atau website gitu ya. Itu transportasi online. Terus yang kedua juga efisien, yakni efisien waktu, efisien pemesanan, dalam pemesanan maupun saat butuh kita pasti ada. Beda dengan konvensional, kita harus mencari dulu. Terus setelah itu juga lebih terpercaya. Karena apa? Karena biaya atau ongkos dapat kita lihat di dalam aplikasi tersebut. Jadi kita sudah tahu jarak, misal sini Surabaya itu berapa harganya, sini dari Malang ke Jombang, Malang ke Kediri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di dalam transportasi darat itu ada transportasi darat dalam trayek dan di luar trayek atau tidak dalam trayek. Trayek itu apa? Kita harus tahu dulu. Trayek adalah rute perjalanan jasa angkutan umum ya, menggunakan mobil bus ya. Ini digunakan jalurnya mobil bus di sini. Ya, jalur mobil bus dengan tujuan tertentu dan tempat tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, misalkan trayek Surabaya Semarang atau Jakarta Bogor atau Malang Surabaya. Jalur lintasan yang dilalui oleh bis tersebut adalah atau dinamakan trayek. Jadi angkutan yang dalam trayek, misalkan contohnya seperti bus itu dalam trayek. Terus apalagi ya? Misalkan kereta api itu dalam trayek juga karena lintasannya tetap gitu ya. Kalau berarti yang tidak dalam trayek berarti angkutan-angkutan yang tidak mempunyai jalan yang tetap dan waktu yang tetap gitu. Nah, yang tidak dalam trayek ini ada 4 macam. Yang pertama ada angkutan orang menggunakan taksi. Nah, di sini taksi. Ini tidak dalam trayek karena apa? Karena jalannya tidak tetap dan waktunya juga tidak tetap. Nah, taksi ini adalah pelayanan dari pintu ke pintu. Jadi kita menumpangnya di sini, maunya kemana nanti akan diantarkan ke tujuan tersebut. Nah, saat ini juga udah banyak taksi-taksi online ya. Terus yang kedua, angkutan dengan tujuan tertentu. Ini tidak dalam trayek. Misalkan angkutan sewa, angkutan karyawan, angkutan antar jemput dan lain sebagainya. Itu tidak dalam trayek. Terus yang ketiga ada angkutan untuk keperluan pariwisata. Nah, biasanya kita study tour atau kita ziarah, itu juga termasuk angkutan atau transportasi tidak dalam trayek karena jalurnya dan waktunya tidak tetap gitu ya. Terus yang terakhir, angkutan orang di kawasan tertentu. Maksudnya adalah di suatu kawasan tertentu yang menggunakan transportasi, misalkan di sebuah perusahaan, di dalamnya itu ada angkutan atau mengangkut orang atau karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak dalam trayek. Poinnya ada 4 itu. Nah, mungkin itu gambaran secara umum dari pengertian angkutan berbasis darat berbasis aplikasi. Jadi kalau kita lihat dalam sehari-hari kita sudah banyak ya, intinya sudah banyak transportasi darat yang berbasis aplikasi seperti saya ulang lagi, Gojek, terus ada GrabCar, ada GoCar, ada Maxim, terus itu di motor dan mobil itu ada itu. Terus kalau di transportasi bis itu ada aplikasinya, tapi itu cuma pemesanan tiket. Jadi nggak bisa menjemput kita di tempat kita yang harus datang ke tempat bisnya tersebut berhenti, cuma buat pemesanan tiket. Nah, untuk bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya di video setelah ini. Nah, sekian mungkin dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Fahmi Khairulana, NIM 1822017. Saya akan melanjutkan materi tentang dasar-dasar hukum transportasi darat berbasis aplikasi. Aturan-aturan tentang transportasi darat berbasis aplikasi telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Namun pada pasal 47 ayat 2 telah dijelaskan yang isinya jenis-jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi 5, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Dan diperjelas lagi pada pasal 47 ayat ketiga telah dijelaskan bahwa mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, dan kendaraan khusus dibedakan menjadi 2, yaitu kendaraan bermotor milik perseorangan atau kendaraan bermotor tersebut milik pribadi, dan kendaraan bermotor umum atau kendaraan bermotor yang menjadi angkutan umum. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tersebut, sepeda motor tidak termasuk dalam angkutan umum. Namun Menteri Perhubungan mengeluarkan diskresi karena kebutuhan masyarakat yang sangat banyak, yaitu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, sepeda motor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bukan termasuk angkutan umum, namun menurut Peraturan Menteri Perhubungan tetap bisa beroperasi walaupun bukan menjadi angkutan umum untuk kepentingan masyarakat. Jadi Peraturan Menteri Perhubungan membolehkan untuk sepeda motor dijadikan angkutan umum. Mengingat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa sepeda motor tidak termasuk angkutan umum, maka menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan diperinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 telah disebutkan jika terjadi kecelakaan maka kendaraan tersebut mendapatkan santunan, kecuali kendaraan bermotor. Karena kendaraan bermotor tadi disebutkan tidak termasuk atau tergolong dalam angkutan umum. Mengingat keadaan Indonesia yang jumlah kendaraan bermotor lebih banyak dibandingkan kendaraan lainnya seperti mobil bus, mobil barang, dan lain-lainnya, maka perusahaan transportasi darat berbasis aplikasi telah memberikan solusi, yaitu perusahaan transportasi tersebut seperti Gojek, Grab, dan lain-lain telah memberikan dana, yaitu untuk kendaraan bermotor. Jadi jika suatu kendaraan tersebut terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, maka kendaraan bermotor tersebut atau penumpang tersebut dapat mengambil atau mengklaim asuransi yang diberikan oleh perusahaan transportasi darat berbasis aplikasi tersebut. Jadi asuransinya bukan dari undang-undang, namun asuransinya
seperti Gojek dan Grab tersebut memberikan asuransi mandiri untuk penumpang yang sepeda motor yang dijadikan angkutan umum. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Azizi, NIM 1820180. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas hukum transportasi darat berbasis aplikasi. Nah, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keamanan, keadilan, keseimbangan, dan juga keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Nah, dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu ada asas manfaat, asas keseimbangan, asas keadilan, asas keamanan, dan asas kepastian. Nah, yang pertama itu tadi asas manfaat. Nah, asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, asas keadilan. Nah, asas keadilan ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku itu untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Nah, selanjutnya asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku, antara konsumen, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Selanjutnya asas keamanan. Nah, asas keamanan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Jadi di sini ada jaminan gitu atas barang ataupun jasa. Nah, selanjutnya yaitu asas kepastian. Nah, asas kepastian ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, selanjutnya di sini juga ada keselamatan bagi penumpang. Nah, keselamatan penumpang ini makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggara pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan atau asuransi kerugian lainnya. Nah, asuransi kecelakaan ini termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib. Nah, keselamatan penumpang ini tidak hanya disertakan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional. Nah, di sini juga ada dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Ini ada asas transparan. Nah, asas transparan ini adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan jelas sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas angkutan jalan. Nah, yang kedua ada asas akuntabel. Nah, asas akuntabel ini adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya,
ada asas berkelanjutan. Nah, asas berkelanjutan ini penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya juga ada asas partisipatif. Nah, asas partisipatif ini adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelapor atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya ada asas bermanfaat. Nah, asas bermanfaat ini adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambahan sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga ada asas efisien dan efektif. Nah, asas efisien dan efektif ini adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Mahya Ramadhani, NIM 18220136. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai para pihak yang ada di dalam hukum transportasi darat yang berbasis aplikasi. Para pihak dalam hukum transportasi ini itu ada bermacam-macam. Jadi kita harus mengetahui layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi. Misalkan dalam hal layanan transportasi antarjemput, maka dalam hal ini para pihak itu ada 3. Yang pertama perusahaan, kemudian yang kedua driver atau pengemudi, yang ketiga konsumen. Kemudian dalam hal layanan transportasi pemesanan makanan atau pemesanan suatu barang, maka para pihaknya itu ada 4. Yang pertama perusahaan, kemudian driver, kemudian konsumen, dan yang terakhir ada restoran atau toko yang digunakan untuk memesan barang tersebut. Akan tetapi dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang perusahaan, karena perusahaan ini akan dibahas di materi selanjutnya. Jadi saya hanya akan membahas tentang driver dan konsumen. Jadi driver dan konsumen ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pertama, saya akan membahas tentang driver. Driver itu memiliki kewajiban yang pertama, yaitu memberikan jasa transportasi yang aman dan nyaman bagi konsumen, yakni seperti memperhatikan ketentuan kelayakan kendaraan yang akan digunakan. Hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua yaitu mematuhi standar keselamatan berlalu lintas, baik itu bagi kendaraan yang beroda 4 atau kendaraan yang beroda 2, tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga yaitu wajib untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara sengaja, yang mana akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam pemanfaatan jasa transportasi yang berbasis aplikasi. Dalam hal ini dijelaskan di dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 itu dijelaskan bahwasanya pelaku usaha itu wajib untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian pada pasal 2 itu dijelaskan mengenai ganti ruginya, yaitu dengan mengembalikan uangnya atau mengganti suatu barang atau jasa tersebut dengan sesuatu yang sejenis atau setara nilainya. Kemudian mengenai hak-hak bagi driver, yaitu yang pertama
memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan ongkos. Dalam istilah perdagangan itu, yang melalui sistem elektronik itu dikenal dengan e-commerce, atau bisa berupa uang. Akan tetapi karena ini berbasis aplikasi, maka biasanya menggunakan e-commerce. Sedikit sekali yang menggunakan uang. Dalam hal ini dijelaskan di dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Perdagangan. Jadi dijelaskan bahwasanya perdagangan yang melalui sistem elektronik, maka transaksinya itu menggunakan perangkat dan prosedur elektronik. Kemudian yang kedua, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial, dan ketiga yakni keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu memiliki hak untuk menolak tuntutan yang diberikan kepadanya apabila ia terbukti tidak bersalah. Kemudian mengenai kewajiban-kewajiban bagi konsumen, yaitu yang pertama, memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atau memberikan ongkos kepada driver, baik itu berupa uang atau berupa e-commerce tadi. Kemudian hak-hak bagi konsumen itu sendiri, yaitu yang pertama, memiliki hak untuk mendapatkan layanan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sampai ke tempat tujuan. Dan yang ketiga yaitu memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila driver ini tadi terbukti bersalah. Jadi dalam hal hukum transportasi darat yang berbasis aplikasi ini, sampai saat ini masih belum ada aturan-aturan hukum yang khusus membahas tentang hukum transportasi yang berbasis aplikasi. Jadi saat ini aturan-aturan hukumnya itu disesuaikan dengan aturan-aturan yang lain. Misalkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi itu dalam hal perlindungan konsumen, ganti rugi itu. Kemudian Undang-Undang Perdagangan disesuaikan dengan Undang-Undang Perdagangan dalam hal pembayaran berupa e-commerce tadi. Kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang ITE. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya Muhammad Raffi Lubis akan menjelaskan tentang perusahaan penunjang dalam hukum transportasi darat berbasis aplikasi. Apa saja perusahaan yang dapat mendukung perkembangan transportasi darat berbasis aplikasi? Yang pertama ada di marketplace seperti Shopee, Lazada, JD.ID, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada perusahaan aplikasi bidang perjalanan wisata atau traveling seperti Tiket.com, Nusatrip, dan Traveloka. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dapat kita golongkan pada perusahaan pihak ekspeditur, yakni pihak yang mencari pengangkut bagi pengirim, atau konsumen diberikan pilihan untuk memilih perusahaan mana atau kendaraan apa yang akan digunakan dalam pengiriman barang. Untuk tiket dan sebagainya, kita dapat memilih dari perusahaan tersebut atau base aplikasi tersebut untuk memilih tiket perjalanan kita menggunakan perusahaan transportasi apa, agen perjalanan apa. Itu adalah pihak dari ekspeditur. Selanjutnya ada agen perjalanan. Agen perjalanan ini yakni seperti JNE, JNT, dan sebagainya. Sesungguhnya JNT JNE merupakan sebuah perusahaan, namun dalam hal ini JNE JNT tergolong dalam agen perjalanan karena merupakan pihak yang akan mengirimkan barang kepada pembeli atau konsumen dari pihak
kompetitor atau pihak market dari perusahaan penunjang transportasi darat berbasis aplikasi. Mungkin itu saja contoh dari perusahaan penunjang transportasi darat berbasis aplikasi. Teman-teman dapat mencarinya di Google ataupun di keseharian kita, karena begitu banyak perusahaan-perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman barang, dan sebagainya. Mungkin sekian. Nah, selanjutnya kita membahas tanggung jawab dalam transportasi darat berbasis aplikasi. Nah, sebelum kita mengetahui tanggung jawab berbasis aplikasi ini, harus kita memahami dulu lah. Nah, tanggung jawab hukum perusahaan ini penyediaan aplikasi transportasi harus dipahami bahwa usaha melalui teknologi aplikasi bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha. Nah, dalam KPLI merupakan daftar negatif Indonesia tidak diatur mengenai usaha melalui teknologi aplikasi. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan seperti Gojek dan Grab ini menyatakan diri sebagai karena kegiatan usaha ini mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan pengguna jasa. Nah, tanggung jawab yang ada dalam pelaksanaan jasa transportasi berbasis aplikasi darat ini bermacam-macam. Nah, mulai dari tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan, privasi pengguna jasa, pajak, asuransi, sampai dengan keamanan transportasi itu sendiri. Nah, letak tanggung jawab ini kemudian menjadi penting bagi pemerintah. Nah, agar atas jasa transportasi tersebut kemudian jelas siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Nah, tanggung jawab dari perusahaan transportasi terhadap kerugian yang dialami penumpang atau terhadap barang yang diangkutnya sangat terbatas. Nah, ini dikarenakan tanggung jawab perusahaan aplikasi dalam transportasi online ini menganut prinsip tanggung jawab terbatas atau disebut limitation of liability principle. Nah, karena dalam hal ini pada pelaksanaan tanggung jawab perusahaan untuk membayar ganti ruginya. Nah, dari sisi penyediaan aplikasi transportasi sendiri itu tanggung jawab mereka terbatas terhadap jasa transportasi yang dijalankan. Namun pada dasar citra perusahaan sangat dipengaruhi dengan pelaksanaan dari jasa transportasi itu sendiri. Nah, apabila kita pelaksanaan transportasi buruk, maka citra perusahaan juga akan terkena imbasnya. Jadi bukan mitranya sendiri yang terkena dampak dari pelaksanaan transportasi yang buruk itu. Nah, tanggung jawab terhadap konsumen jika konsumen dirugikan akibat menggunakan aplikasi perusahaan penyedia transportasi tersebut. Nah, hal ini dikarenakan kesepakatan konsumen dari pemberi jasa atau driver terjadi di dalam aplikasi buatan perusahaan tersebut. Nah, sehingga sebagai penghubung antara konsumen dan driver, perusahaan penyedia aplikasi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan yang dilakukan pihak penyedia jasa transportasinya itu driver. Nah, jadi walaupun driver merupakan pemberi layanan yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan konsumen. Nah, ini namun pada dasarnya perusahaan penyediaan aplikasi transportasi online ini juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, karena dalam hal sistem yang dijalankan oleh driver merupakan produk dari perusahaan penyediaan aplikasi tersebut. Nah, ini dikarenakan adanya hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dengan driver, maka terjadi kerugian terhadap konsumen. Nah, kedua pihak mereka bertanggung jawab sama terhadap konsumen yang dirugikan itu. Nah, dari perbandingan di atas,
Persyaratan dan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia aplikasi ini jelas berbeda dengan tanggung jawab perusahaan penyedia transportasi umum. Nah, perbedaan ini menimbulkan munculnya kepentingan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tanggung jawab perusahaan penyediaan aplikasi transportasi yang terbatas tidak merugikan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi yang didapatkan melalui aplikasi tersebut. Nah, surat pemberitahuan Menteri Perhubungan dan konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Penghubung merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengatur fenomena bisnis teknologi yang berkembang dengan secepat yang luar biasa ini. Nah, dari reaksi masyarakat terhadap pengaturan tersebut tentu masih perlu dilakukan banyak kajian agar pemerintah agar menampung pengatur solutif yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.